Hati-hati Jawa Barat terhadap Deddy Mulyadi, penipu semua, munafik semua, waspada. Ustadz Dajjal, Ustadz Iblis si Suginur. Halo guys, berjumpa lagi nih ya. Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi kembali dihina dan juga difitnah. Kali ini hinaan dan juga fitnahan tersebut datang dari seorang ustadz yang bernama Sugi Nur ataupun Gus Nur. Di mana Gus Nur ini mewanti-wanti warga Jawa Barat untuk berhati-hati terhadap Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi karena menurutnya KDM ini adalah seorang penipu dan juga munafik. Waduh. Langsung saja kita gas videonya. Ini Mulyono jilid 3, Mustafa Kemal Atatürk jilid 3 ini. Penuh kamuflase, penuh kemunafikan, penuh pencitraan. Kalau kamu pejabat, kalau mau bantu fakir miskin gak usah dikontenkan kalau memang pejabat. Kalau hanya begitu saya bisa Ustaz. Bantu fakir miskin saya bisa, nggak harus Kang Deddy Mulyadi. Kita ini sampai kapan jadi bangsa yang mudah dibohongi, mudah ditipu? Itu sampai kapan? Itu aja intinya. Sudahlah, kalau hanya bantu fakir miskin ya wajar dia pejabat. Saya ini bukan pejabat, bantu fakir miskin. Bedah rumah fakir miskin, infak beras, bedah masjid, saya lakukan. Itu baru luar biasa. Kalau pejabat nggak luar biasa, nggak aneh. Dia sidak malam-malam, masih uang fakir miskin, pakai kamera. Ya sudahlah, itu kan marketing. Jadi kalau pertanyaannya ke Gus Nur, dan ini konten Gus Nur, hukumnya nas sudah. Ada hukumnya. Mau dibayar 10 triliun saya. Coba bayar Kang Deddy, Gus Nur bayar jadi basernya apa, Kang Deddy 10 triliun seminggu, nggak bisa. Udah sanas, nah. Talak 33 seorang begini. Pencitraan intinya. Hati-hati rakyat Indonesia ya. Tangkurak babangus si Suginur, si Iblis berkedok, Ustadz Dajjal si Suginur. Viralkan ucapan aing, katang korak si Suginur, panggihkeun jeung aing duel jeung aing si Suginur. Ustadz setan, Ustadz Dajjal, Ustadz Iblis si Suginur. Bayangkan teman-teman, tokoh pemuka agama yang harusnya jadi contoh buat rakyat, buat umat, kerjanya gibah, yang divideokan menggibahi orang yang mencoba berbuat baik. Kalau nggak begitu nggak dapat duit mereka. Orang yang munafik itu ustadz asli yang munafik. Di kepala itu lihat pemuka agama pakai songkok, harusnya ceramah yang bagus untuk umat, tapi ini ceramahnya videonya menggibahi. Itu kan aslinya munafik ya. Jadi sekarang terlihat aja dari luarnya sok suci. Ustadz itu sudah buat apa untuk rakyat yang lain? Kalau Pak Deddy Mulyadi kan jelas sudah, selama dia menjabat banyak warga Jabar yang terbantu oleh Bapak Aing, banyak membantu. Kita lihat sendiri. Jadi ustadz-ustadz begini buat teman-teman lihat sendiri, menggibahi ya, sedangkan dia tidak pernah berbuat apa untuk rakyat, tapi menggibahi, tidak mengurangi rasa hormat, tapi betul-betul yang aslinya munafik itu ustadz ya. Salam waras Pak Ustadz yang paling suci. KDM dikritik keras oleh Gus Nur. Sampai Gus Nur bilang katanya KDM sedang melakukan kamuflase pencitraan lewat kebijakannya dalam perpanjangan pajak kendaraan. Setahu gua yang namanya kamuflase sama kayak lebaran kemarin. Kaleng kongguan isinya rengginang bos. Ya Allah, yang tahu-tahu aja daya. Kamuflase itu bohongan. Nah, ini Bapak Deddy Mulyadi sedang mendahulukan kepentingan rakyat dan mempermudah birokrasi Indonesia, terkhusus di Provinsi Jawa Barat. Mohon maaf nih Pak Ustadz ya, tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada dirimu yang begitu luar biasa sebagai maha guru yang ilmunya sangat bagaimana gitu ya, dan mengatakan beliau kalau dibayar miliaran pun, triliunan pun, dia tidak akan mau menjadi buzzernya Kang Deddy Mulyadi gitu. Lagi pula siapa yang mau bayar sebanyak itu? Cuman gini ya, kalau aku tuh ya, aku sebagai orang awam, sebagai orang pakir ilmu, dan sebagai orang pakir etika gitu ya, aku merasa diri aku tuh etikanya kurang gitu ya. Tapi rasanya kalau mendengar orang-orang seperti ini bicara seperti itu, aku istighfar, astagfirullahaladzim gitu ya. Dan menurut aku ya, seorang ustadz itu mempunyai tanggung jawab moral yang sangat tinggi. Begini, beliau itu seorang beliau itu seorang ustadz yang mempunyai ilmu banyak, itu kurasa gitu. Mempunyai kewajiban untuk mengatakan sesuatu atau berkritik apapun itu harus dengan ilmunya, jangan dengan kejulidannya begitu. Ya, kalau dia kan nggak punya ilmu, Ustadz yang penuh dengan ilmu, tawadu maksudnya begitu ya. Tapi kalau begini, katanya beliau bilang kalau seorang pejabat melakukan kebaikan itu mah biasa, beda dengan orang awam. Lah, seorang pejabat itu rata-rata gila harta, gila jabatan ya. Hanya segelintir aja pejabat yang betul-betul amanah dengan jabatan. Salah satunya adalah Kang Deddy Mulyadi alias Bapak Aing, Gubernur Jawa Barat. Kenapa? Beliau sebelumnya itu sudah menjadi seorang konten kreator. Ingat ya, bukan begitu dia menjabat lalu menjadi konten kreator. Sebelumnya sudah menjadi konten kreator. Apapun yang dilakukan oleh beliau pasti menyorot kamera pasti menyorot. Itu dari dulu.
Nah sekarang setelah beliau menjadi seorang pejabat, memangnya harus berhenti. Sedangkan itu pendapatannya itu bisa digunakan untuk kebaikan umum, kebaikan umat. Begitu ya. Jadi kalau menurut aku adalah pembohongan segala macam ini dan ono kucurut, itu namanya bukan ucapan dari seorang ustadz. Itu ucapan dari cerosi, harusnya yang keluar dari mulut cerosi. Yang julid begini, kalau ustadz jangan mengatakan yang baik-baik saja supaya jadi contoh untuk umat. Begitu. Lah ini kau ngomongnya kayak begitu. Bagaimana? Aku kan jadi bingung. Sebagai umat yang minim ilmu ini nih, aku bingung. Lah, kok Ustadz kayak begitu? Harusnya ya sebagai Ustadz, harusnya tahu nih, ketika kita mengkritik seorang pemerintah, pejabat segala macam, itu ada etikanya. Ya kan? Di pembelajaran agama juga ada kayak gitu. Ketika kita sebagai masyarakat menghargai seorang pemimpin, itu harus bagaimana? Begitulah ini pembohongan, cina. Aduh. Pak Ustadz mohon maaf, Pak Ustadz. Aduh, Pak Ustadz mohon maaf ya. Tapi betul, aku khawatir dengan Pak Ustadz ini. Pak Ustadz jangan lagi sakit atau bagaimana Pak Ustadz? Emang udah sakit Mohon maaf dari ya, Pak lama Ustadz, dia itu aku ya. kurang setuju dengan apa yang Pak Ustadz omongkan gitu tentang Deddy Mulyadi. Maksudnya beliau itu tidak berbohong apa-apa. Apa yang beliau lakukan itu adalah real kenyataan. Begitu ya. Lagi pula jangan dikait-kaitkan dengan siapa itu Jokowi lah segala macam itu. Apa itulah gitu-gitu. Jangan dikait-kaitkan sama mereka lah. Itu Deddy Mulyadi adalah sosok Deddy Mulyadi. Dia sendiri, tidak berdua, tidak bertiga dan tiga, tidak begitu ya. Jadi mohon maaf Pak Ustadz, bahasanya jangan begitu. Maaf ya, bukan memberitahu sih, maksudnya ya begitulah. Aku kurang setuju dengan omongan Pak Ustadz begitu. Itu seperti memecah belah umat. Karena ngomongnya sudah kemana-mana, ngebleber, tidak fokus ke Deddy Mulyadinya. Ya, Gitu. nama juga orang Jadi sakit. kalau Pak Ustadz juga sama seperti beliau bisa melakukan hal itu, ya alhamdulillah Pak Ustadz ya. Tapi jangan dibilang, ya itu mah ada pejabat itu beda dengan orang biasa. Nggak beda, sama. Yang namanya kebaikan harus gitu. Luar biasa Pak Ustadz. Mohon maaf Pak Ustadz. Nih Kang Asep Gempar dari Bandung. Asep nih ya, Kang, dari Bandung. Mohon maaf jika saya salah. Setahu saya, kalau misalkan kita udah berbuat baik atau berbuat kebaikan, itu nggak usah diomong-omong. Pak Ustadz bisa kayak KDM, Kang Deddy Mulyadi, berbuat bagi fakir miskin, berbuat baik untuk bangun masjid. Kan itu namanya juga munafik kalau seperti itu Pak Ustadz. Mohon maaf kalau masalah penipu atau dibohongi, masalah KDM berbuat baik itu cuman pencitraan atau marketing. Itu yang nanggung dosanya Kang DM, bukan Pak Ustadz ya. Pak Ustadz kalau mau nyinyir, kalau mesirik sama KDM, terus Pak Ustadz nggak mau dibayar 10 triliun seminggu, hebat bener Pak Ustadz. Itu orang munafik itu. Salam sehat Pak Ustadz, tetap sehat dan panjang umur Pak Ustadz. Sampurasun Akang dari Bandung ya. Munafik kalau si dia tadi itu menolak 10 triliun. Lagian sempat juga ya mau ngasih 10 triliun buat orang gak jelas seperti itu ya. KDM mah lebih baik punya duit segitu mah buat masyarakat, buat rakyat ya. Ini namanya kamuflase baru nih si ini, bukan KDM kamuflase ya. Dia berpenampilan wih peci ya kan, baju koko agamis lah pokoknya, tetapi hatinya itu ya hati dipenuhi dengan rasa kebencian dan juga rasa iri hati. Apakah seorang seperti itu pantas disebut ustadz, dipanggil ustadz ya, dengan ucapan-ucapan dia yang penuh dengan kebencian, ucapan dia penuh dengan pecah belah umat ya, ucapan dia itu penuh dengan fitnah-fitnahan gitu kan ya. Dia juga kan pernah dipenjara juga dulu di era Pak Jokowi ya. Akibat apa? Akibat ucapannya. Dan sekarang bukannya menjadi lebih baik, insaf ya, ataupun introspeksi diri, ini kok malah menjadi-jadi kan. KDM disebut munafik, KDM disebut penipu, KDM disebut lah banyak lagi pokoknya. Menurut saya hati-hatilah dengan orang-orang seperti ini ya. Mereka itu memang berpenampilannya sangat agamis ya. Sangat agamis sekali, tetapi hatinya penuh dengan kedengkian, kebencian ya. Agama Islam tidak mengajarkan kita untuk membenci orang, untuk menghina-hina orang, untuk memfitnah orang, untuk menjelek-jelekan orang. Agama Islam tidak mengajarkan seperti itu. Kalau orang berilmu pasti tidak akan berkata seperti itu ya. Berarti tandanya apa? Ya dia nggak punya ilmu, makanya dia berkata seperti itu. Demi apa? Ya demi viral,
Lalu apa? Demi duit juga ujung-ujungnya mah. Kalau nggak begitu dia nggak bakalan bisa makan, nggak bakalan dapat duit. Oke guys, sampai di sini dulu videonya guys ya. Jangan lupa dong share-share videonya ya. Agak sepi juga nih. Share-share videonya dan juga komen-komen ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya guys.